itu karena ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini banyak sebabnya. Satu yang paling sering terjadi, ini kita diskusi buka lagi ya. Waktu pas teman-teman Purbalingga datang pertama kali ke sini, dari 32 kelompok, dipilih oleh dinas 12 kelompok yang masuk dalam ranking di atas, yang jumlah ternaknya diasumsikan masih ada dan lebih banyak ketimbang kelompok-kelompok yang lain. Dari sana kami diskusi problemnya kenapa. Ada sarannya bagus, tapi berlebihan ketika dalam penerapannya. Sarannya itu pembelian air gula. Dari 32 kelompok hanya satu katanya ya yang nggak menggunakan saran itu karena dilarang sama kepala desanya. Saya baru pergi dikasih air 1 muk seperti ini. Kira-kira gimana kalau saya habisin sekaligus? Kembung. Kalau manusia resikonya apa? Sama. Tapi jarang loh kita nemuin orang yang mati karena kembung. Jarang kan? Kalau hewan, jarang atau sering, bahkan mendekati kepastian. Sering. Ini yang terjadi, Pak. Di tempat yang panas seperti lokasi kita sekarang berada di Cikampek, saya memilih untuk mengurangi penggunaan air. Ada beberapa hal. Sebabnya adalah dulu pernah ada kasus kejadian domba mati karena kebanyakan minum air. Jadi dikasih tahu biasanya itu harus selalu disediakan ember atau bak berisi air. Tempatnya panas, dikasih air, jadinya gimana? Minumnya kebanyakan. Dia tidak bisa kontrol, mati. Nah sekarang saya izin nanya Pak, kalau di tempat Bapak biasa kecenderungan memberi pakannya itu dilayukan dulu tidak? Tidak dilayukan. Berarti ngarit hari ini, langsung dikasihkan hari ini. Tapi kalau mau berangkat kemana-kemana, itu 1 kali ngarit bahkan 2 hari. Jadi ya terpaksa seadanya. Kalau ada seger ya dikasih segar, kalau ada layu ya ngapain masih ada kok ngarit. Kan males. Ini yang harus dirubah. Ada yang namanya grafik pertumbuhan. Ada yang namanya grafik pertumbuhan. Ini Opik tolong diminta di sini. Ada grafik pertumbuhan. Saya kemarin sebenarnya baik di semua makhluk hidup, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, itu ada grafik pertumbuhan. Kita bisa lihat kondisi bertumbuhnya bagaimana. Coba kalau misalnya saat ini dikasih makan, terus besoknya tidak dikasih makan, besoknya berlebih, besoknya tidak ada. Mana yang lebih bagus? Yang stabil pemberian pakannya atau yang tidak terukur? Tapi nanti tolong dicek berdasarkan dari apa yang sudah dijalani, bukan lagi kata orang. Terus nanti dicek lagi, hari ini dikasih rumput, besok dikasih konsentrat yang banyak, rumputnya banyak, konsentrat, terus saja diacak cari makannya. Dilihat mana nanti yang hasilnya yang bagus. Kalau mau nguji, silahkan diuji. Tapi saran saya kalau misalnya di satu kelompok area kabupaten, cukup lab ujinya 1 saja, jangan semua.
Kalau cuman hanya sekedar membuktikan, jangan semuanya nguji semuanya. Karena resikonya nanti belajar itu ongkosnya nggak sedikit, Pak. Belajar itu ongkosnya nggak sedikit. Nanti kemarin kayak saya ada statement kan, domba sehat masukin kandang kambing berbusa, kata ya, kurung aja. Nanti dicoba sendiri, bener atau enggak. Tapi jangan dalam jumlah besar. Kalau misalnya diperingatkan, terus kita pengen nguji bener atau tidak kalimatnya, jangan dalam jumlah besar. Karena yang sayang ternaknya sendiri kalau terjadi. Oke. Terus ini yang harus dipecahkan masalahnya. Di dalam wilayahnya itu apa saja? Misal, Pak, kami punya lahan yang sangat subur, yang siap ditanam rumput. Luasnya berapa? Ini kekuatan. Kalau di bahasa Indonesia ini. Weakness. Sebenarnya materinya banyak. Apa jadi kelemahan sebentar. Ini BP peluang. Kesini puasa. Ada yang ngambilnya nggak? Nah, kerja Pak, tapi masalahnya kan kalau kelompok kita kan di sana belum biasa untuk peternakan yang dikandangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry. Perkenalkan, langsung saja Pak ya. Nggak apa-apa, perkenalkan lah. Sudah kenal. Lupa ya Pak. Nama saya Ripon Supomo, asal dari Gorontalo. Kok jadi kayak tadi? Yang pertama, saya di sini membahas apa ini? Kekuatan yang ada di daerah kami. Yang pertama, kesuburan tanah. Untuk tanah yang di Gorontalo itu sangat subur Pak, sangat subur. Itu rumput yang dibuang saja bisa hidup, apalagi ditanam. Gitu. Boleh. Rumput di Yang kedua, sumber mata air. Sumber mata air yang ada di daerah kami itu sangat mudah karena kami ngambil air itu berada dari mata air langsung. Yang ketiga, rumputnya sudah ada, akan tetapi belum dimanfaatkan. Itu pun rumput hanya ada di pinggiran lahan Pak. Jadi lahan. Tapi dia memang sudah ada. Kekurangan di daerah kami, yang pertama lahannya Pak, itu karena di daerah kami itu sudah ditanami dengan tanaman tahunan. Itu mau dihitung-hitung sudah menyempit karena sudah ternak dengan yang dikandangkan. Di daerah kami itu sapinya Pak hanya diikat, belum ada yang dikandangkan. Itu kekurangan kami. Benar. Bang, Untuk izin ini potong. Pisang gabe. Abang rencananya mau dipakai untuk apa nanti pisangnya? Pisangnya mau dijual untuk buahnya Pak. Buahnya dijual. Oke. Terus selain itu apa lagi? Batangnya itu bisa dikasih makan sapi Pak. Kejawab ya. Batangnya bisa dikasih makan sapi. Tapi abang lupa nulis di sini bahwa komoditi kami sebenarnya adalah pakan sapi. Daunnya bisa nggak buat sapi? Bisa Pak, bisa dimakan sapi. Daun batangnya.
Jadi ada yang kebuang nggak? Berarti semakin banyak, semakin bagus kelompok untuk budidaya pisang, berarti semakin banyak bank pakan di sana. Sepakat ya? Berarti saya tidak ingin mencetak kurma ajwa ada di Gorontalo, tapi biar yang di Gorontalo ya jadi di Gorontalo. Kalau memang di sana pisangnya itu sudah banyak, daun dan pakan lainnya sudah banyak, apakah masih perlu untuk tanam rumput gajah atau pakcoy? Jadi masih perlu nggak? Masih perlu. Untuk yang utama tidak perlu. Sama waktu saya diskusi sama Bang dari kelompok kami. Yang pertama kekuatan yaitu rumput hijauan melimpah. Jadi bahan pakan masih melimpah, dan untuk penanaman tidak perlu ditaruh pupuk, tumbuh dengan bagus, pengairan baik. Kelemahan untuk ternak itu sapi pernah kami temui itu mendapat penyakit kram, kembung juga ada sampai berak darah. Sebentar Bang, sudah bisa menyelesaikan ini belum? Kram, kembung, berak darah. Yang lupakan ini. Pak Boy sudah bisa menyelesaikannya? Berak darah yang tidak bisa dapat menyelesaikan. Berak darah yang tidak bisa dapat menyelesaikannya. Oke. Ada yang punya pengalaman? Cacing itu mengandung telur cacingnya. Apalagi kalau pakai pinang, itu keluar cacingnya. Harus segera biasanya disingkirkan. Jangan dikubur, dibakar saja. Nanti kalau keluar jangan jijik. Oke, ini sederhana tapi bermanfaat. Jadi bisa dilihat apa yang harus ditanam. Tanam pepaya, tanam lamtoro tadi. Tanam lamtoro sangat mudah. Di sini juga ada lamtoro. Pinang juga mudah, bisa dipakai. Oke, Pak Jani silakan lanjutkan. Maaf diinterupsi. Terima kasih. Berikut mengganggu lahan orang lain karena tidak dikandangkan. Lanjut, bila ternak tidak mempunyai keturunan untuk kemana. Lanjut, Tidak peralatan yang masih kurang. Peralatan. Di daerah saya, khususnya di daerah dataran tinggi Dieng, bahwa untuk kekuatan sendiri memang di sana adalah mayoritas petani hortikultura, di mana untuk pakan rumput itu memang tersedia sangat banyak. Karena di daerah saya untuk hewan dombanya sendiri makannya tidak hanya rumput, tapi dari hasil-hasil sisa-sisa petani hortikultura itu seperti wortel dan sebagian daun gedang pun bisa dimanfaatkan untuk pakan daripada domba tersebut. Aman nggak Pak? Untuk kebiasaan peternak-peternak di daerah saya langsung untuk misalnya untuk ngarit pagi tadi. Jadi sisa-sisa tadi bisa dimasuk langsung diberikan makan untuk sore harinya seperti itu. Ini yang mau saya saran ya. Saya waktu itu ngobrol waktu beli domba batur di Banjarnegara. Di sana saya memang nemuin pakan itu sebagian besar pakai waktu itu limbah pertanian dari wortel. Iya, betul. Tapi satu yang saya di sana ada istiadat belum dok itu mencuci sebelum diberikan. Mungkin Pak, minimal bisa mengurangi kalau ada sesuatu yang berbahaya. Ya, bisa mengurangi tangan. Tapi yang paling penting saran saya sih, kita kan nggak tahu sebelumnya gimana atau seperti apa. Karena di kelompok sebelumnya ada yang kejem. Oh ya. Jadi dia sengaja beli jarum. Beli jarum, diselipin di antara limbahnya itu. Ya, memang kejadian seperti itu memang ada. Memang ada. Tapi itu mungkin dari orang-orang yang tidak suka lah dengan keberhasilan atau apa itu. Seperti itu. Jadi ini antisipasi aja. Kalau memang ada yang jahil, dikasih racun, insya Allah dengan airnya itu berkurang. Kedua, ketika kita proses mencuci, kita bisa melihat
si pakan ini kondisinya aman atau tidak. Beneran, itu diakui nama kelompok sebelumnya, karena dia saking keselnya itu dicuri mula sama orang, dikasih jarum, terus banyak yang mati. Memang itu kejadian. Bener ya? Benar kejadian. Itu tapi benar kejadian itu tidak di tempat saya. Itu di daerah di sebelah saya. Di sebelahnya terjadi ya? Terjadi ya. Di satu kabupaten yang sama? Satu kabupaten lain, tapi di kecamatan yang lain. Di kecamatan yang lain. Kita bisa mencegah sebelum terjadi pada ternak kita. Oke, lanjut Pak. Untuk kekurangan sendiri, untuk di daerah kami adalah terkait tentang memang seperti di sini tenaga menarik yang sangat jarang sekali, karena dari petani di daerah saya terfokus kepada hortikultura. Itu kekurangannya. Selanjutnya untuk akses pasarnya memang yang sangat masih terpaku atau masih terkendala dengan adanya calo atau manual ketika ada di pasar. Dan pemanfaatan daripada pupuk yang organik semestinya untuk kedepannya dia dimanfaat untuk pupuk untuk petani hortikultura di daerah saya. Dan untuk ancaman hewan ternak di daerah saya, khususnya untuk kesehatan hewan sendiri, memang ini mungkin terkaitan dengan dinas pertanian juga atau dinas kesehatan, bahwa untuk tenaga dokter itu memang sangat kurang sekali. Dan untuk di daerah kami di BPP hanya ada satu tenaga untuk penanganan kesehatan hewan. Perwakilan Dari Magelang kelompok 4. Untuk pada kesempatan ini kami akan sedikit menjelaskan untuk keadaan di kelompok tani, Pak. Yang pertama dari swab tadi, yang pertama adalah kekuatan kesuburan tanah. Di kami kesuburan tanahnya lumayan bagus karena di pegunungan rumput mudah tumbuh, sehingga sama kalau pacong ditaruh pun akan tumbuh. Tanam bagus. Lanjut Pak. Untuk kelemahan, yang kedua adalah untuk kelemahan, kelembagaan masih kurang karena kesadaran mengelola diri sendiri mudah, tapi untuk mengelola orang banyak susah. Sehingga dari kami yang terjadi adalah di kelompok tani ada orang 8, ada yang melihara 10, ada yang melihara 3, ada yang melihara 2. Jadi tidak ada anak kandang, semua memiliki sendiri-sendiri tapi di petak sendiri-sendiri. Itu yang untuk menyadarkan di kelembagaan masih lemah, walaupun sudah beberapa kali kita menyampaikan. Untuk yang kedua, untuk pengetahuan manajemen budidaya domba mungkin masih alami, masih dari turun-temurun, sehingga dari saya sendiri secara pribadi datang di tempat ini di Karawang, kita banyak pengalaman terutama untuk pakan, sehingga di sini kelemahannya adalah untuk pakan kita masih sama seperti yang Purbalingga, yang lain tadi kita habis ngerumput dikasihkan, sehingga ada yang mengatakan fotosintetisnya belum berhenti, sudah dikasihkan ataupun wabarakatuh. Nah, di sini mau sedikit menyampaikan apa yang sudah disepakati per kelompok untuk menyampaikan beberapa kebutuhan atau plus minusnya kita keseharian di kelompok kita masing-masing. Maka dari itu, bahwa di sini tadi dari master kita Bapak Ihsan menyampaikan bahwa swab itu semuanya bisa dipahami dan diserti, tetapi dari beberapa wilayah secara geografis tidak sama. Untuk itu saya mau menyampaikan kegiatan apa yang dilakukan di kelompok kami, bahwa
kekuatan adalah suatu rumus yang perlu kita besarkan di suatu dan termasuk lahan rumput dan itu kebetulan di tempat kami juga masih muda. Kalau di luar Jawa buang batang potong juga jadi rumput, kalau di Jawa buang tangkai pohon ketela ada buahnya, itu di Jawa. Kemudian dari luar juga mungkin juga bisa gitu. Bisa meringankan tenaga kerja masing-masing kelompok itu di wilayah Purbalingga. Dapat sepanjang tahun, karena 1 tahun itu ada 2 kali panen, jadi bisa bergilir di wilayah atau di desa-desa itu bisa bergilir. Setiap tahun 2 kali panen padi. Ini minimal udah ada solusi. Nanti saya akan coba bantu sampai dengan punya karungnya kayak gimana, logonya kalau nggak salah bisa beberapa warna sablonannya. Nanti saya pastikan dulu harga terakhir ya. Kalau misalnya harganya, saya mau ngitung juga harganya belum ada. Kita ngitung mentah aja ya. Oke, harganya berapa tadi mentah? 2.000 kali 12 ekor. Sorry, 200 ya? Bener nggak Mas? Oh, 144 mah. Ada sekitar 144.000. Saya ngeliat begini, berarti ada ketenangan. Minimal. Kalaupun nanti kelompok mau ngutus anak kandang 1, kebayar dari kotorannya Mas. Benar ya? 144.000 ini pendapatan minimal. Kita tinggal berusaha untuk bagaimana membesarkannya. Oke. Terus kotoran berapa pendapatan sapinya? Nanti besok kan kemungkinan banyak yang pada pulang. Tolong diselesaikan. Besok kita bahas evaluasi terakhir. Yang pertanyaan pertama masih ingat? Apa? Pengen penghasilan berapa? Dimulai dari ternak berapa ekor? Betul. Sekarang sudah langsung masuk kondisi real. Kalau ternaknya itu 12 ekor sapi, kita nggak ngeliat dari kondisi dan tapi establishnya butuh lahan berapa. Ini PR kelompok semuanya. Yang kelompok yang selain sapi angkat tangan. Bagian negara itu nanti bareng. Yang sapi ngumpul sama sapi, yang maksudnya yang ngambil peternak sapi ngumpul sama peternak sapi, yang kambing atau domba ngumpul. Nanti problemnya di mana, luasannya butuhnya berapa, apa yang harus dilakukan, itu tolong dimulai. Ya, bantu. Kalau yang di Gorontalo sama Minsel semuanya ngambilnya sapi kan. Berarti bisa sharing. Kondisinya bagaimana, seperti apa. Tempatnya sampean sapi ya Mas ya? Bantu yang di sana ya. Kemarin udah kita hitung bareng. Untuk peluang bisnis sekarang gini, saya tinggal mau apa cuman sampai hulu atau mau coba simulasi sampai ke hilir. Paham nggak kalimatnya? Oke, sekarang gini. Bentar, saya minum dulu. Nggak lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Kalau usaha peternakan, calon customernya siapa aja? Customernya
Bukan pelakunya. Penjual daging, penjual sate, jual bakso. Bisa nggak langsung ke sana? Belum bisa. Apa yang mau dilakukan terhadap problem ini? Berpikir sederhana. Sekali lagi, berpikir sederhana. Jangan sampai, Pak, saya mau langsung ke penjual bakso. Penjual bakso, mereka pasti request langsung mesin giling daging. Bener nggak? Sebelum mesin giling daging harus ada apa? RPH. Bisa diimplementasikan? Paham ya? Oke, ayo. Apa yang bisa jadi customer kita? Bang, nggak konser nih, Bang. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Belum bisa. Mau bisa nggak? Saya cuma ngasih clue ya. Sampai dengan Kurmajo kesulitan dan diomelin tetangga. Gara-gara nggak kebagian ternaknya. Pengen nggak kejadian gitu? Sebenarnya perlu menggali lebih dalam. Perlu menggali lebih dalam. Contoh, di sini peternak itu apakah terdiri dari ke desa yang sama atau desanya beda? Beda ya, tidak ada yang desanya sama. Satu, tadi dia ngomongin masalah dana desa. Cuman saya tidak mau masuk ke sana karena itu lebih sulit pendekatannya dan ada resikonya. Kurmajo nggak masuk ke sana. Kenapa? Yang kejadian kebetulan waktu yang kurang tepat. Domba kambing anggarannya 2,5 juta, tapi saya disuruh disediakan anggaran 1,5 juta. Bisa berjalan. Ternak harga 1,5 juta. Contohnya kayak gini. Akhirnya dengan berat hati saya tidak masuk ke program dana desa. Mungkin kalau kondisinya tidak sama bisa, tapi kalau yang kebetulan yang masuk ke Kurmajo itu, terus apa yang harus dilakukan? Tahu nggak populasi desa itu berapa banyak? Satu desa rata-rata. Di Gorontalo atau Minsel mungkin lebih sedikit. Berapa banyak Pak satu desa populasinya? Iya, penduduk. Desa 2.000-an. Pengadakan berapa? 10.000. Ngeri nggak populasinya? Ayo. Batur 20.000. Ayo berapa? Makanya ini sebuah kenyataan yang kita nggak sangka loh. Ini kenyataan yang kita tidak sangka. Satu desa 2.000, satu desa 10.000, satu desa 20.000. Mosok sih jualan 12 ekor bini? Gimana cara jualnya? Kalau kalimatnya saya salah, silahkan direvisi. Oke, saya akan bantu simulasinya gimana. Mau masuk di yang paling sederhana, misalnya apa? Saya kasih gambaran. Di Cikampek itu ada namanya arisan daging. Kalau Idul Fitri, nanti warga itu patungan pengen beli daging. Entah berapa, dapatnya misalnya daging 1 kilo, tambahan beras apa atau gimana. Terus biasanya dari masjid juga ada yang ngumpulin, nitipin uang untuk kurban. Simple nggak customernya? Langsung kebayang nggak? Sekarang gini, deal-dealan sama masjid gimana? Biasanya pengalaman saya kalau main ke masjid itu dana yang tersisanya banyak.
Kalau ditaruh di tabungan, ini kalau mampu ya, kalau ditaruh di tabungan, cuma di tabungan masjid saja, uangnya tetap paling hanya itu. Tapi kalau masjid bergerak DKM-nya itu join sama peternak, mungkin yang harusnya kurban itu titipannya cuma 10 ekor bisa jadi 12 ekor loh. Boleh nggak Pak? Masjid DKM join sama peternak. Tergantung akadnya. Saya cuma nanya boleh tidak? Boleh. Kira-kira akan terjadi hubungan yang baik nggak?